Good morning, everybody. My name is Musli. I work for BMKG, Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics of Indonesia. Today I'm going to talk about the microzonation of earthquake hazard in Banjar City, West Java, Indonesia, in collaboration with other authors, as you can see here. So the outlines of my talk. First of all, I'm going to start with the introduction of the microzonation of earthquake hazards, and then I will show you the Banjar City, the location of Banjar City in Java Island, and then I'm going to talk about the method of the microzonation that we are using here, 8/V and MASW. After that, I'm going to show you the results and close with the summary. Let me show you this Mexico earthquake in 1985. I think many people are familiar with these figures and this phenomenon, especially. If you still remember, in 1985, there was an earthquake in Mexico with the magnitude 8.1. Interestingly, that the earthquake was relatively far away from Mexico City, about 400 kilometers, but the Mexico City was destroyed significantly because of the earthquake. So based on this historical phenomenon and also other cases, actually, what we have to do, to mitigate the earthquake disaster, we have to understand correctly the location of the building or infrastructure or the city. So what we can do is to map the zonation of the seismic hazard or earthquake hazard, what we normally call the microzonation of earthquake hazard. So we map the zonation of the seismic hazard in the micro scale or in the relatively small scale of the region. So these are here some projects what we have done from BMKG, especially from the research and development centers. So we have conducted several microzonation mapping, mostly in Java region, but one of them we also have conducted in Padang in 2011. So I believe that other institutions has also conducted similar project of the microzonation mapping in other locations in Indonesia. So I would say this microzonation map here should be useful for the engineering in relation to the building construction following the building code. In this year, we have the opportunity to conduct the measurement of to make the microzonation map in Banjar City. So as you can see on the slide, we show you the location of the city located in Java, in the boundary between the West Java and Central Java. This relatively small city connected between Bandung, a big city in Central Java, in West Java here, to the southern part of Central Java, Pangandaran and other cities here. What we have done for the microzonation map in Banjar City, we have conducted two measurements. The ambient noise measurement, we record the ambient noise 30 minutes at 342 sites. We use this ambient noise
to calculate the 8/V ratio or 8 horizontal to vertical spectral ratio to identify the site classification. Moreover, from this 8/V, we obtain the peak or the dominant frequency, and then can be interpreted as what is the thickness of the sediment. So we use the shape sensors and conduct the measurement at 342 sites. And we have done this measurement at 342 sites. As you can see, the locations here, the distance between one point to others, more or less about 1.5 kilometers, entire Banjar city. Another method, we also have conducted MASW, multi-channel analysis of surface wave. So what we have done here, we installed 24 geophone, and then we give the active source, and it is recorded by 24 geophones. As you can see, the surface wave propagate here with this slope. The higher the slope here indicate the softer the sediment. Oppositely, the slower the propagation, showing the smaller the slope, indicate the harder the rock or the location we conduct the experiment, because the surface wave can propagate quickly, indicate the material or the location where we conduct the experiment is relatively harder rock. We conduct the MASW measurement at 31 sites, as you can see on the map here. And now I'm going to show you the results. So for the measurement of VS30, we obtain the contour of the VS30, or the shear wave velocity down to the average shear wave velocity down to 30 meters, as you can see on the left here. And on the other hand, actually we can also measure the VS30 based on the topography slope, as it has been done by USGS. So if you want to have the empirical one, you can download it from USGS based on the topography slope. And you can see here the comparison between the measurement and the empirical. They are not too different. I mean agree each other. However, of course, we believe that the measurement has to be realistic, much more realistic compared to the empirical one. Unfortunately, for the H/V, we haven't finished processing the data, so we cannot show you at this time here. Let me make the summary of this short talk. So the summary of what we have studied for the microzonation Banjar city. The eastern part of Banjar city has a relatively thicker sediment compared to the western, and in general, the result of VS30 measurement in our study comparable with the empirical VS30 based on the topography slope. Thank you. Ya, sekarang kita sedang melakukan kegiatan pengukuran MASW di Yogyakarta. Ini sekarang titiknya di lapangan Kretek. Sebenarnya kegiatan ini kita lakukan untuk menentukan karakteristik tanah permukaan di wilayah Yogyakarta, khususnya di wilayah Gunung Kidul, dan sekarang ini posisi kita di lapangan Kretek. Tujuan utama dari kegiatan ini untuk menentukan klasifikasi tanah permukaan. Kalau kita bicara lebih jauh, kalau ada kejadian gempa bumi, apa yang akan kita lakukan ini nanti akan bermanfaat untuk mitigasi bencana atau untuk pengurangan dampak resiko yang akan
terjadi jika terjadi bencana gempa bumi khususnya. Maka kita harus mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Dalam hal ini terkait dengan struktur tanah permukaan. Ketika kita melakukan eksperimen ini untuk menentukan tanah permukaannya lunak atau keras, ketika kita dapat menghasilkan sesuatu nanti yang kita petakan, kita lakukan di pengukuran di beberapa titik. Untuk sementara ini kita lakukan 12 titik. Ketika nanti kita dapat hasil di 12 titik ini ada yang tanah keras, ada yang tanah lunak, maka nanti kita interpolasi wilayah-wilayah tertentu akan kita identifikasi sebagai tanah lunak dan ada yang tanah keras, tanah permukaan dalam hal ini ya. Itu nanti efeknya ke bangunan di atasnya. Yang harus diingat sebenarnya intinya adalah dalam pembangunan atau desain struktur itu atau desain bangunan atau pembiayaan bangunan, semua masalah efisiensi. Kita bisa saja membangun bangunan di satu lokasi dengan kekuatan yang super, yang sangat-sangat bagus, tapi tentu saja tidak efisien. Misalnya di wilayah itu ternyata tanahnya keras katakanlah, dan bangunannya sebenarnya tidak perlu kuat-kuat sekalipun akan tahan terhadap gempa bumi. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Kita harus efisien. Semua orang ingin efisien, membangun pas gitu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, di sini peran kita. Kita menentukan di mana yang dibangun harus sangat kuat karena faktor tanah permukaannya, di mana yang dibangun bisa dengan desain biasa karena tanah permukaannya relatif keras. Nah, kalau kita cerita tanah permukaan ini, ada yang lunak, ada yang keras. Ini mempengaruhi amplifikasi gelombang. Ya, kalau tanah keras, relatif gelombangnya tidak mengalami amplifikasi atau dia bahkan mengalami atenuasi atau pengecilan amplitudo. Tapi nanti kompensasinya ke kecepatan. Kecepatannya akan lebih tinggi. Ya. Nah, dalam hal ini frekuensi yang akan mengalami resonansi untuk batuan keras adalah frekuensi tinggi. Nah, artinya apa? Di batuan keras ini relatif bangunan-bangunan dengan ketinggian yang relatif rendah ini lebih beresiko daripada bangunan tinggi. Bangunan tinggi sensitif terhadap gelombang dengan frekuensi rendah. Artinya apa? Bangunan tinggi jika dia ada di lokasi dengan tanah permukaan yang lunak, ini lebih sensitif, lebih peluang untuk mengalami resonansi gelombang seismik. Nah, tapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Jadi ada tanah lunak, ada tanah keras, ya. Kalau di tanah lunak berarti potensi untuk berbahaya dari gempa-gempa dengan sumber yang jauh. Karena gempa dengan sumber yang jauh, dia itu konten dari guncangannya relatif lebih kepada gelombang dengan frekuensi rendah, dengan sumber gempa jauh ya. Tapi kalau sumber gempanya dekat, dia cenderung membawa konten dari frekuensi tinggi. Di Jogja sini atau di kecamatan atau di di wilayah Gunung Kidul yang kita lakukan eksperimen sekarang ini untuk menentukan struktur tanah permukaan di 12 titik, ini termasuk wilayah dengan potensi sumber gempa baik dari trench atau dari zona subduksi maupun dari sesar opak atau sesar yang relatif dekat dengan Gunung Kidul ini. Jadi dia punya dua sumber yang bisa mengenerate gelombang gempa dengan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Artinya apa? Kita harus betul-betul memperhatikan
sebenarnya zona-zona yang dekat ke sesar lokal atau sesar opak, di sini dia punya potensi untuk diguncang oleh gempa dengan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Frekuensi rendah dari sumber gempa di zona subduksi, sedangkan frekuensi tinggi dari sumber gempa di zona sesar opak. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk mempertimbangkan bangunan yang tahan terhadap gempa bumi atau untuk meminimalisir korban akibat bencana gempa bumi, kita harus memperkirakan karakteristik atau desain struktur bangunan seperti apa yang bisa tahan terhadap gempa bumi. Kalau dalam hal ini kami memberikan masukan tanah permukaan. Jadi tanah permukaannya harus dipertimbangkan dalam desain bangunan. Apakah itu tanah permukaan lunak ataukah itu tanah permukaan keras. Nantinya tentu saja kita harus ada perhitungan yang lebih detail. Di wilayah tertentu ini dia harus idealnya dibangun bangunan lantai berapa, apakah 2 lantai, apakah 3 lantai, dan seterusnya. Ataukah malah lebih aman dibangun bangunan yang lebih tinggi. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa di satu lokasi atau di setiap lokasi bagusnya bangunan selalu rendah. Belum tentu. Jadi ada di lokasi-lokasi tertentu bahkan bangunan rendah bisa lebih berbahaya jika dibangun, dan bangunan yang lebih tinggi malah lebih aman. Ini tergantung dari bagaimana struktur tanah permukaan. Ini geofon ya. Ini adalah alat untuk mendeteksi getaran. Komponennya komponen vertikal, ya. Jadi alat ini kita tancapkan di tanah. Dia harus kopling, artinya harus ngiket ke tanah gitu. Alat ini kita taruh spasinya setiap 2 meter, ya, setiap 2 meter hingga 50 meter. Nanti kita alat ini tentu saja terhubung dengan kabel seluruhnya sampai 24 meter. Kemudian 24 meter sebelahnya, totalnya adalah 50 meter ya. Alat ini nanti akan merekam sumber aktif yang kita berikan. Sumber aktif yang kita berikan itu dari ini palu. Nah, ini palu. Palu ini beratnya sekitar 10 kg. Ya. Kita nanti akan memberikan sumber getaran dengan memukul plat ini. Ini plat besi. Ya, kita berikan pukulan. Kita berikan pukulan di sini. Ini menjadi sumber getaran. Sumber getaran ini bisa dibayangkan ketika saya memberikan sumber getaran di sini, ya. Semua sensor ini akan mencatat getaran hingga ke ujung sana di 50 meter. Metode yang kita lakukan di sini adalah metode multi-channel analysis of surface wave. Jadi ketika kita memberikan pukulan di sini, gelombang permukaan, sebenarnya gelombang permukaan yang akan kita ukur, pergerakan gelombang permukaan, konten frekuensinya berbeda-beda. Pada saat saya memukul tadi, dia akan menghasilkan ada yang frekuensi tinggi, ada yang frekuensi rendah, ya. Yang frekuensi rendah dia akan mencapai wilayah yang relatif lebih dalam. Sedangkan yang frekuensi tinggi dia hanya di permukaan. Bisa dibayangkan ketika saya memukul di sini, memberikan sumber aktif di sini, gelombang akan berambat. Nanti kita akan melihat bagaimana tampilan sinyalnya ya. Tapi gelombang akan berambat sampai ke sana. Bisa dibayangkan ketika tanah di sini adalah tanah wilayah di sini, misalnya tanah lunak, maka ketika saya memukul tadi, ya, kecepatan gelombang dapat diukur berapa lama waktu yang tiba antara saya memukul di sini sampai ke ujung 50 meter sana.
kecepatannya kalau misalnya tanah lunak itu teorinya adalah kecepatannya akan lebih lambat. Jadi nyampe di sana itu relatif lebih lambat. Berbeda halnya misalnya tanah di sini adalah tanah keras. Ya. Tadi saya belum sampaikan kalau misalnya di sini tanah lunak, ketika saya mukul itu kecepatannya lebih lambat. Diterima di sana di ujung sana lebih lambat. Kompensasinya kemana? Kompensasinya lari ke amplitudo. Ingat, energi itu kekal. Saya memukul dengan energi tertentu, kecepatannya lambat, tapi kompensasinya energi lari ke amplitudo. Amplitudonya lebih besar. Nah, sebaliknya, kalau misalnya tanah di sini adalah tanah lunak, tanah keras, maka ketika saya mukul, dia akan cepat sekali bergerak, sehingga kecepatan di sana relatif lebih diterima di ujung sana relatif lebih cepat daripada yang tadi. Kalau misalnya ini tanah lunak, perangkat yang kita miliki untuk menentukan waktunya. Ketika saya mukul di sini, sensor ini akan merekam timing saat saya memukul di posisi 0. Makanya kita bisa menentukan travel time dari gelombang yang kita berikan tadi, gelombang aktif. Disebut active source karena kita memberikan source sendiri gitu. Gulungan kabelnya ya. Gulungan kabel, ada 2 kabel yang 20 masing-masing 12 sensor di gulungan kabelnya. Nah, ini ketika kita memberikan pukulan di sana atau sumber aktif, itu secara otomatis akan direkam oleh perangkat yang kita miliki. Ini komputernya, ini digitizernya, merubah getaran tadi menjadi waveform, kemudian nanti akan kita hasilkan di komputer di sini. Kita bisa lihat langsung ketika kita berikan pukulan. Sebenarnya di tampilan nanti itu ketika kita memberikan pukulan langsung terlihat slope-nya, Mas. Jadi kalau misalnya tanah lunak atau tanah keras, mudah sekali sebenarnya kita melihatnya. Di situ nanti akan kelihatan slope-nya. Slope-nya lebih cepat atau lebih lambat. Kalau lebih cepat itu berarti langsung kita interpretasi kasarnya adalah kalau cepat itu berarti tanah keras, kalau lambat itu berarti tanah lunak. Itu kasarnya. Tapi nanti pada interpretasi yang detail kita sudah mengetahui bahwa ketika kita memberikan pukulan, frekuensi yang dicatat oleh sensor-sensor ini ada berbagai frekuensi. Jadi yang frekuensi rendah itu relatif kita interpretasi untuk kecepatan di kedalaman yang lebih dalam, ya. Sedangkan yang frekuensi yang tinggi ini nanti dia akan memberikan interpretasi kecepatannya ketika kita dapat kecepatan frekuensi tinggi, ini adalah kecepatan untuk lapisan di permukaan, ya. Nah, alat ini yang penting harus diingat, dengan bentangan 50 meter ini kita interpretasi atau analisisnya ini dapat ditentukan dengan sumber yang kita berikan hanya untuk kedalaman kurang lebih 30 meter ke bawah dari permukaan. Ini yang bisa kita interpretasikan dengan melihat kurva dispersi bahwa di frekuensi sekian kecepatannya sekian, frekuensi sekian kecepatannya sekian. Tadi itu yang frekuensi rendah bisa mencapai kedalaman yang lebih dalam, sedangkan yang frekuensi tinggi kedalamannya interpretasi untuk kedalaman dangkal. Saya kira itu. Ini contohnya nih. Ini contoh waveformnya. Tapi nanti ketika kita berikan pukulan di sana atau sumber aktif, nanti kita akan menunjukkan bagaimana sinyal itu terekam spontaneous, ya, secara spontan gitu. Berapa kecepatannya dari ujung sana sampai ke ujung, dari 0 sampai ke 50 meter. Saya kira itu. Siapa Teli? Pukul. Ya, Pak Anggit, silakan kemari. Ini sedang proses, jadi bisa terlihat. Begini lagi. Nanti terlihat di sini rekaman dari setiap sensor. Nah, ini dia. Jadi bisa dilihat
dari gelombang surface wave, ini gelombang surface wave-nya sampai ke sana. Jadi slope-nya kurang lebih seperti ini, ya. Ini rekaman dari sensor pertama yang paling dekat dengan source aktif tadi itu, paling dekat dengan Pak Teli. Kemudian yang kedua, sensor keduanya 2 meter setelahnya, kemudian 4 meter sampai seterusnya. Ini sensor paling ujung di 48 atau 50 nih Pak? Di 48 meter. Jadi ini sensor yang paling ujungnya. Jadi gelombangnya itu bisa terlihat di sini. Ini trouble time. Jadi kesini waktu ya. Jadi kesini sini cepat tibanya. Tentu saja cepat karena dekat dengan sumber. Ya, ini semakin jauh ke sumber, gelombang permukaan ini yang ini sebenarnya terlihat ya bedanya. Nah ini yang paling ujung. Yang paling ujung tercatat lebih lambat. Nah sekarang yang paling penting yang tadi saya sampaikan untuk interpretasi awal, untuk kita bisa pahami bahwa ini tanah lunak apa tanah keras. Slope yang saya maksudkan adalah ini. Jadi pada tanah lunak, slope ini dia akan menunjukkan kira-kira gini misalnya. Artinya apa? Ketika kita memberikan source di sini, stasiun di sini menerima atau gelombang permukaan merambat lebih lambat sehingga di sini lebih delay terimanya. Berbeda halnya kalau tanahnya tanah keras. Ketika kita berikan source di sini mungkin nggak beda jauh ya, karena namanya sumber dekat dengan sumber nggak akan berbeda jauh. Tapi kesininya karena dia adalah tanah keras, dia nanti akan relatif lebih cepat diterima di sensor terakhir. Nah itu interpretasi kasar. Tapi nanti kita akan interpretasi berdasarkan frekuensi yang berbeda. Jadi di sinyal ini mengandung frekuensi yang berbeda-beda. Ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Dan kecepatannya pun berbeda-beda. Kecepatan frekuensi yang rendah kecepatannya berapa, frekuensi yang tinggi kecepatannya berapa. Ini yang dimaksud nanti kita akan mengolah data. Kita mengolah data akan menghasilkan kurva dispersi. Itu yang akan menunjukkan frekuensi berapa, kecepatannya berapa. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan tentang pengukuran MASW ini. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan dari 12 titik ini dan juga dengan menggunakan beberapa titik yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya bisa merapatkan data, kemudian menghasilkan interpretasi atau peta struktur tanah permukaan yang lebih realistis, sehingga nanti ke depannya ketika kita lebih memperhatikan kepada pembangunan infrastruktur yang memperhatikan wilayah rawan bencana atau untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur nanti bisa memperhatikan building code. Yang salah satu konten dari building code itu adalah struktur tanah permukaan. Saya kira itu. Nah, itulah video materi kali ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam berintegrasi bersinergi.